Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami berdua, saya sendiri Sinta Nuria. Saya Ananda Lila Sapitri. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Good governance. Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada sekitaran awal 1960-an. Secara umum, istilah good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dengan istilah good governance. Bahkan prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat rukun tetangga atau RT, organisasi kelas hingga organisasi di atasnya. Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih atau clean government adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip di atas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal, namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya. Untuk mencapai kondisi sosial ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradigma, pengelolaan lembaga negara, good and clean governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait, negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, sebagai komponen di luar birokrasi negara, sektor swasta atau corporate sektor harus pula bertanggung jawab dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan publik dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis. Dalam hal ini, sebagai bagian dari pelaksanaan good and clean governance, dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility
atau CSR, yakni dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana suatu perusahaan beroperasi. Bentuk tanggung jawab sosial CSR ini dapat diwujudkan dalam program-program pembangunan masyarakat atau community empowerment dan pelestarian lingkungan hidup. Prinsip-prinsip pokok good and clean governance untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip governance lembaga administrasi negara atau LAN, merumuskan 9 aspek fundamental atau asas dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu partisipasi atau participation, 2. Penegakan hukum rule of law, 3. Transparansi atau transparation, 4. Responsif atau responsif, 5. Orientasi kesepakatan atau consensus orientation, 6. Kesetaraan atau equity, 7. Efektivitas atau effectiveness dan efisiensi atau efisiensi, 8. Akuntabilitas atau accountability, 9. Visi strategis atau strategic vision. 1. Partisipasi. Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya. Selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi. Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogianya diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efisiensi pelayanan publik meliputi pelayanan yang tepat waktu dengan biaya murah. Paradigma ini tentu saja menghajatkan perubahan orientasi birokrasi dari yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani. 2. Penegakan hukum. Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakan secara konsekuen. Partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud good and clean governance harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Supremasi hukum atau supremacy of law, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi
atau tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya. B. Kepastian hukum atau legal certainty, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. C. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. D. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum. E. Independen peradilan, yakni peradilan yang independen, bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya. Ya, transparansi. Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan, baik pusat maupun yang di bawahnya. Dalam pengelolaan negara terdapat 8 unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu A. Penetapan posisi jabatan atau kedudukan. B. Kekayaan pejabat publik. C. Pemberian penghargaan. D. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. E. Kesehatan. F. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. J. Keamanan dan ketertiban. H. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Dalam hal penerapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme test and proper test atau uji kelayakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Uji kelayakan bisa dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen. Seperti komisi yudisial, kepolisian, dan pajak. 4. Responsif. Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginannya. Tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki 2 etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. 5. Konsensus. Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak,
Cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa atau coercive power terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik, seyogianya diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan sesuai batas kewenangannya. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan. 6. Kesetaraan. Asas kesetaraan atau equity adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. 7. Efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien. 8. Akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang baik, yang bersih, dan berwibawa. 9. Visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini harus diperhitungkan akibatnya pada 10 atau 20 tahun ke depan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang. Seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya. Good and clean governance dan kontrol sosial. Sejalan dengan prinsip demokrasi,
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi Good and Clean Governance. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, berdasarkan prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni 1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Selain melakukan check and balance, lembaga legislatif harus pula mampu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutif. 2. Kemandirian lembaga peradilan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip Good and Clean Governance, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga pengadilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan. 3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis atau pelayan rakyat, harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang mempunyai karakter tersebut dapat bersinergi dengan pelayanan birokrasi secara cepat, efektif, dan berkualitas. 4. Penguatan partisipasi masyarakat madani atau civil society. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsur penting lainnya dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan politik telah dilakukan dan difasilitasi oleh negara atau pemerintah. Oleh prinsip HAM, masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap perwakilan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan pers maupun dilakukan secara langsung lewat dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik maupun organisasi sosial lainnya. 5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka ekonomi daerah. Untuk merealisasikan prinsip-prinsip clean and good governance, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan mewajibkan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Sebelumnya kalian pada tahu kan NKRI itu apa? NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat. Korupsi penghambat utama tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Arus deras demokrasi di Indonesia menghadapi kendala sangat serius, yakni perilaku korup di kalangan penyelenggara negara, pegawai pemerintah maupun wakil rakyat. Hampir setiap hari masyarakat dibanjiri dengan berita kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan melalui tindakan pencurian uang rakyat. Hal yang sangat memprihatinkan, yakni politik dan dunia pendidikan ternyata tidak bebas dari praktik-praktik korupsi. Otonomi daerah yang selama ini dilakukan masih diwarnai oleh pengalihan tradisi korupsi di pusat pemerintahan ke daerah, tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan dan biaya daerah atau APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau Pemda dan anggota legislatif atau DPRD. Tak kalah ramainya diberitakan oleh media massa pengawasan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, oleh sejumlah atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus-kasus korupsi Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Banyak kalangan korupsi kolektif banyak dilakukan para politisi di saat mereka melakukan dan menentukan anggaran pembangunan hingga penyelenggaraan tender proyek dan pelaksanaan proyek pembangunan. Bisa dibayangkan berapa kerugian negara jika korupsi sudah dilakukan. Berapa kerugian negara jika korupsi sudah dilakukan oleh penyelenggara negara sejak dari hulu hingga ke hilir pembangunan. Banyak bangunan sekolah yang roboh sebelum waktunya, dan yang paling spektakuler, ambruknya jembatan Kutai Kartanegara atau Kukar di Kalimantan Timur pada November 2011 merupakan di antara kejadian yang tidak bisa dilepaskan dari praktik korupsi selama proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Kejadian-kejadian ini masih diramaikan dengan taktik politik uang atau money politik dalam pemilihan kepala daerah dan pimpinan partai politik maupun suap menyuap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aparat hukum dan pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Tak mengherankan jika posisi Indonesia masih tertinggal oleh banyak negara di dunia dalam hal pemberantasan korupsi. Prestasi yang tidak signifikan dibandingkan dengan capaian Indonesia dalam hal berdemokrasi. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index 2011 yang dilansir oleh situs resmi Transparansi Internasional, dalam hal persepsi publik
terhadap korupsi sektor publik. Indonesia masuk di urutan ke-100 dunia dengan skor rendah 3. Sementara di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia bertandang di urutan ke-20. Dari data mutakhir ini, tampaknya Indonesia masih membutuhkan kerja keras, khususnya pemerintah dalam upaya-upaya pencegahan dan tindakan korupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan. Dalam ranah hukum, pemberian vonis yang berat dan pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dinilai banyak kalangan sudah seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Bersamaan dengan ini, sanksi sosial dan politik adalah sangat wajar dibandingkan oleh masyarakat terhadap koruptor. Sangat wajar diberikan oleh masyarakat terhadap koruptor. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang anti korupsi, peran media massa, dunia pendidikan, dan organisasi sosial keagamaan dalam kampanye anti korupsi dan pemberian apresiasi kepada mereka yang jujur mutlak dilakukan. Gerakan anti korupsi. Jeremy Popper menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindak korupsi. Pertama, peluang korupsi. Kedua, keinginan korupsi. Menurutnya, korupsi terjadi jika peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis. Sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan siasat laba tinggi, risiko rendah menjadi laba rendah, risiko tinggi, dengan cara menegakkan hukum dan menakuti secara efektif dan menegakkan mekanisme akuntabilitas. Pada hakikatnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistemis, dan terus-menerus. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan antara lain dengan: pertama, adanya political will dan political action dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja, organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak pidana korupsi tanpa kemauan kuat pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini pemerintahan. Kampanye pemberantasan korupsi hanya slogan kosong belaka. Kedua, penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi koruptor di Cina, misalnya, telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha di negeri ini menjadi jerat untuk melakukan tindak korupsi. Hal yang sama terjadi pula di negara-negara maju di Asia seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jepang, termasuk negara yang tidak kenal kompromi dengan pelaku korupsi. Tindakan ini merupakan shock terapi untuk membuat tindakan korupsi berhenti. Ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan layanan administrasi publik yang buruk. Pada beberapa negara, model ombudsman mencakup pemeriksaan dan inspeksi atas sistem administrasi pemerintah dalam hal kemampuannya mencegah tindakan korupsi aparat birokrasi. Di Indonesia telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Tim Penuntasan Tindak Pidana Korupsi atau Tim Tas Tipikor, dengan tugas melakukan investigasi
individu dan lembaga, khususnya aparatur di pemerintah yang melakukan korupsi. Selain lembaga bentukan pemerintah, masyarakat juga membentuk lembaga yang mengemban misi tersebut, seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan lembaga sejenis. Keempat, membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance baik di sektor pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Kelima, memberikan pendidikan anti korupsi baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk lain dari kejahatan. Keenam, gerakan agama anti korupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti korupsi. Pola kepemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang bisa memberikan pelayanan publik pada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara. Adapun pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Pelayanan publik kepada masyarakat bisa diberikan secara cuma-cuma ataupun disertai dengan pembayaran. Pelayanan publik yang bersifat cuma-cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Adapun pemberian pelayanan publik yang disertai dengan penarikan bayaran, penentuan tarifnya didasarkan pada harga pasar ataupun didasarkan menurut harga yang paling terjangkau, bukan berdasarkan ketentuan sepihak aparat atau instansi pemerintah. Dalam hal ini, rasionalitas dan transparansi biaya pelayanan publik harus dijalankan oleh aparat pelayanan publik demi tercapainya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance. Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Kedua, pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator sebagai berikut. 1. Indikator masukan atau input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya. 2. Indikator proses atau proses, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan, berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun non-fisik. 3. Indikator produk atau output, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun non-fisik. 4. Indikator hasil atau outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi produk kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. 5. Indikator manfaat atau benefit adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 6. Indikator dampak atau impact adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Jadi pembahasan terakhir dari bab 9 ini tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi antara lain manajemen organisasi dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan birokrasi, budaya kerja dan organisasi pada birokrasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi dan kepemimpinan birokrasi yang efektif dan koordinasi kerja pada bidang birokrasi. faktor-faktor ini akan menentukan lancar tidaknya suatu birokrasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kinerja birokrasi di masa depan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Struktur birokrasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas birokrasi. 2. Kebijakan pengelolaan berupa visi, misi, tujuan, sasaran, dan tujuan dalam perencanaan strategis pada birokrasi. Selanjutnya kemudian ada nomor 3-nya, yaitu sumber daya manusia yang berkaitan dengan kualitas kerja dan kapasitas diri untuk bekerja dan berkarya secara optimal. 4. Sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan data dalam kerangka mempertinggi kinerja birokrasi. 5. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan birokrasi pada setiap aktivitas birokrasi. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah sebagai berikut. 1. Good governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikatakan baik atau good atau sound jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transparan.
Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya terbatas dilakukan di kalangan birokrasi pemerintahan, tetapi juga di sektor swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah. 2. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan cita good governance, seluruh mekanisme pengelolaan negara harus dilakukan secara terbuka. Mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu A. Penetapan posisi jabatan atau peringkat, B. Kekayaan pejabat publik, C. Pemberian penghargaan, D. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, E. Kesehatan, F. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, F. G. Keamanan dan ketertiban, H. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. 3. Kontrol masyarakat adalah kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik dan efektif atau good governance dan bersih atau clean governance, bebas dari KKN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program yakni A. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, B. Kemandirian lembaga peradilan, C. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, D. Penguatan partisipasi masyarakat madani atau civil society, E. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan memberikan informasi yang baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sarangnya. Gimana? Lagi Nama saya Sinta. Saya Nanda. Kita berdua akan mempresentasikan tentang Presentasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami. Ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi. Salah lagi tante. Terusin. Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang good and clean governance dan mewajibkan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Kalian pada tahu kan NKRI? Banyaknya bangunan sekolah yang roboh sebelum Jadi efektif. Kurang tante. Salah. Sistemis. Ulang tante. Dari yang akuntabel. Ulang deh tante. Sistemis. Pada hakikatnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan cara satu. Ulang deh tante. Hanya gerakan agama anti korupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas anti korupsi. Jadi pembahasan terakhir tentang bab 9 ini tentang pemerintahan.
Bahasan dari bab terakhir dari bab 9. Nanda mohon susah banget ngomongnya. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan memberikan informasi yang baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum